Baik, saya mulai Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil riset kami mengenai menganalisis citra dominan dan opini publik dari seorang tokoh pemimpin perempuan. Di sini kami akan menganalisis orang Bupati Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Sebelum kita melangkah ke presentasi, terlebih dahulu saya akan mengenalkan siapa yang berada di tim ini. Yang pertama ada Kisti Aulia, Arli Yulika, Mutia Ramadhani, Andi Putri Najwa, Siti Suci Burhani, Gresika Filia, M.A. Fadil Albukair, Ratna, Nabila Faika, dan saya sendiri, Galuh Adnina Sapitri. Baik, untuk materi pertama saya serahkan mengenai pengertian citra. Saya persilahkan kepada salah satu penanya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian citra atau image. Citra adalah tujuan bagi seseorang bahkan sekelompok orang seperti organisasi. Pengertian citra itu sendiri abstrak, namun wujudnya dapat dirasakan dari penilaian baik secara tanda respek dan rasa hormat dari publik sekelilingnya maupun masyarakat luas terhadap objek atau sasaran penilaian. Nah, citra adalah pemahaman kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Menurut Frank Jeffkins, dalam bukunya Public Relation Technique, citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Itu saja, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya Suci. Jadi selanjutnya itu ada jenis-jenis citra yang akan dipaparkan oleh salah satu materi kepadanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengetahui bagaimana citra seorang Ibu Bupati Luwu Utara, kita harus mengetahui dulu apa saja jenis-jenis citra ya. Ada 3, yang pertama yakni citra bayangan. Citra bayangan merupakan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini cenderung positif, bahkan terlalu positif, membayangkan hal yang serba hebat mengenai diri sendiri, sehingga kita pun percaya bahwa orang lain juga memiliki pandangan yang tidak kalah hebatnya atas diri kita. Yang kedua, ada citra yang berlaku. Nah, citra merupakan suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini cenderung negatif. Humas memang menghadapi dunia yang bersifat memusuhi, penuh prasangka, apatis, dan diwarnai keacuhan yang mudah sekali menimbulkan suatu citra berlaku yang tidak fair. Yang ketiga, ada citra harapan. Citra ini merupakan suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen, citra yang diharapkan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. Walaupun dalam kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga merepotkan. Namun secara umum yang disebut sebagai citra harapan itu memang sesuatu yang berkonotasi lebih baik. Next slide. Yang terakhir ada citra perusahaan. Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal.
hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan-keberhasilan di bidang keuangan yang pernah diraihnya, sukses ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah yang besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset, dan sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya tadi Najwa. Selanjutnya ada opini publik yang akan dijelaskan oleh Cika kepada Jessica Filia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya itu adalah pengertian opini publik. Opini publik terdiri dari dua kata, yaitu opini dan juga publik. Kata opini diambil dari bahasa Inggris yakni opinion, yang artinya pendapat. Begitu juga dengan kata publik. Kata tersebut diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu public, yang artinya masyarakat umum. Apabila dirangkai menjadi frasa public relation, maka satu frasa tersebut dapat diartikan sebagai keinginan masyarakat. Itu saja sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Jessica. Selanjutnya, kita akan masuk ke karakteristik opini publik yang akan disampaikan oleh Mutia Ramadhani. Kepada Mutia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik opini publik. Yang pertama itu ada personal secara fisik. Itu unsur emosional suatu individu termasuk juga usia, kondisi, dan juga status sosial. Yang kedua itu ada kultur, ya, itu di mana lingkungan dan gaya hidup dalam era geografis tertentu seperti misalnya orang Jepang tentu akan berbeda dengan orang Amerika. Yang ketiga itu ada pendidikan, yaitu di mana tingkat dan kualitas dari pendidikan seseorang itu berbeda. Yang keempat itu ada famili yang di mana semacam akar rumput seseorang. Next. Selanjutnya itu ada religi yang gimana posisi sosial dalam masyarakat, perubahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir itu ada ras yang dimana asal etnik atau suku seseorang itu berbeda. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Mutia. Selanjutnya, kita ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Ratna. Kepada saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Instagram dalam pembentukan opini publik dan citra. Instagram merupakan aplikasi berbagi foto, video, dan cerita di sosial media dengan fitur digital yang diciptakan oleh Kevin dan Mike. Kemunculan Instagram juga menghadirkan banyak hal-hal baru yang berkembang dalam ruang lingkupnya, seperti toko-toko publik yang biasa disebut sebagai public figure. Instagram adalah bagian dari komunikasi visual yang dapat membangun citra seseorang. Media seperti ini pun dapat membentuk dan membangun pendapat umum dengan cara visualisasi yang baik dan sesuai dengan pengharapan masyarakat. Dari sinilah kemudian akan muncul opini publik terhadap citra yang dibangun oleh orang-orang yang menggunakan sosial media Instagram, termasuk para tokoh politik. Opini publik tersebut bisa berupa opini publik positif ataupun negatif. Positif atau negatifnya ini semuanya tergantung dari citra yang dibangun oleh orang-orang tersebut. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Ratna. Selanjutnya, kita akan masuk ke citra Bupati Luwu pada media sosial yang akan dipaparkan oleh Saudari Nabila Faika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator.
Jadi kali ini kita akan menganalisis citra yang dibangun oleh Ibu Indra Putri Indriani sebagai Bupati Luwu pada media sosial. Nah, dalam akun Instagram @indahnya_lutra, Indah Putri Indriani ini menghadirkan foto-foto dan cuplikan video yang kegiatannya, baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan politiknya sebagai seorang bupati. Nah, hampir 90% dalam postingan aktivitas beliau memang berisi kegiatan-kegiatan politik yang ia lakukan. Next. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa Indah Putri Indriani ini sering membagikan agenda kesehariannya tentang kegiatan politiknya seperti keikutsertaannya dalam memperingati hari-hari nasional maupun internasional. Nah, contohnya pada postingan 1 Juni 2022 ketika beliau hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila di Luwu Utara dan juga postingan pada tanggal 8 Juni 2022 dalam memperingati Hari Laut Sedunia. Nah, postingan ini seolah-olah menampakkan bahwa beliau ini adalah sosok pemimpin yang berjiwa nasionalisme. Nah, selain itu, beliau juga menghadiri penamatan umum santri dan santriwati Pondok Pesantren Asadiyah Belawa Baru di Kecamatan Melake. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan seolah-olah ingin ditujukan di sini. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Saudari Nabila. Selanjutnya, kita masih di topik bahasan yang sama dan akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil Abul Khair kepadanya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, Indah Putri Indriani juga menunjukkan momen ketika ia melaksanakan kewajiban beragamanya. Salah satunya yang terlihat pada postingan-postingan 4 November 2022. Selain dipandang sebagai aktivis politik perempuan yang cerdas, tentu beliau juga ingin mendapat kesan sebagai seseorang yang selalu memegang nilai-nilai religius dalam keyakinannya. Next. Pencapaian yang didapatkan: 1. Penghargaan Nasional Gerakan Menuju Smart City 2022. 2. Aparatur sipil negara. 3. Kegiatan survei di Luwu Utara, di mana semua hasil dokumentasi ada di bagian bawah. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas citra dominan yang muncul di sosial medianya Bupati Luwu Utara yang akan disampaikan oleh Saudari Arle Yulika kepadanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akan menganalisis tentang citra dominan yang muncul di sosial media Bupati Luwu Utara ini. Berdasarkan hasil riset, citra dominan yang kami temukan muncul dalam sosial media Bupati Luwu Utara yaitu citra yang diharapkan atau wish image. Terbentuknya citra jenis ini terhadap Indah Putri Indriani karena citra yang dibangun oleh Bupati Luwu Utara ini pada konten Instagramnya dibangun sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya adalah Indah Putri Indriani menyajikan foto-foto atau video-video dalam postingan terkait hal-hal positif seperti pencapaian atau keberhasilan Luwu Utara dalam suatu bidang sehingga memperoleh penghargaan, kemudian juga momen-momen manis Indah Putri Indriani dengan keluarga yang menunjukkan keharmonisannya dengan keluarga, atau postingan-postingan keceriaan dalam kegiatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa beliau sepertinya adalah orang yang humble dan supel. Hal-hal ini menyebabkan Indah Putri Indriani kemudian pasti dipandang baik oleh para pengikut akun Instagramnya. Ini terbukti dari berbagai macam respon positif dari para pengikut akunnya, dan hal inilah yang terjadi dari wish image yang dibangun oleh Indah Putri Indriani. Slide berikutnya. Kita melanjutkan pada opini publik yang muncul terhadap sosok Bupati Luwu Utara ini. Ketika menganalisis setiap komentar publik atau masyarakat followers pada berbagai postingan Instagram Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani,
kami menemukan bahwa beliau telah membangun opini publik yang positif dalam sosial media atau Instagramnya. Dan opini publik itu, baik itu opini publik yang terhadap kinerja dan sifat yang dimunculkan maupun citranya secara fisik. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Saudara Arley. Selanjutnya, masih dengan pembahasan yang sama yang akan dipaparkan oleh Saudari Isti Aulia, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Masih di pembahasan yang sama teman-teman terkait opini publik terhadap sosok Bupati Luwu Utara. Berbagai kinerja sebagai public figure atau tokoh pemimpin politik yang diekspresikan lewat postingan di media tersebut mendapat sambutan dan apresiasi yang layak dari berbagai masyarakat yang menjadi followers dari akun @indah_nia_lutra ini. Misalnya, masyarakat memberikan ucapan semangat dan doa-doa untuk kemajuan kinerja ke depannya. Demikian juga dalam postingan lainnya, tak jarang para pengikut melontarkan komentar-komentar berupa pujian, bahkan turut memuji kecantikan Bupati Luwu Utara tersebut. Next. Oke, namun teman-teman tidak banyak apresiasi yang muncul pada tiap kolom komentar. Meski semuanya hampir menunjukkan opini publik yang baik sebenarnya, tapi dibanding dengan jumlah followers dari akun @indahnialutra ini, netizen atau publik yang memberikan tanggapan terhadap postingannya bisa dibilang tidak sebanding atau belum sebanding dengan jumlah followers yang ada pada akun tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi pemaparan tadi sekaligus menutup presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mito? Sudah. Enmi rekrutnya. Abul.